Gue sengaja bikin video ini untuk anak kantoran. Gue mau ngomong heart to heart sesama anak kantoran. Because obviously gue juga anak kantoran, even sampai sekarang. Dan gue tuh udah jadi anak kantoran lebih dari 10 tahun guys. Jadi buat disclaimer aja, gue nggak mau ngejudge siapapun dan gue juga nggak mau menggurui siapapun. Karena tetap aja, at the end of the day, lu sendiri yang memutuskan what's good for you, right? Tujuan gua adalah berbagi perspektif atau insight baru yang mungkin selama ini nggak ada yang kasih tahu lo tentang hal yang mau gua sampaikan. So, kalau lo anak kantoran, tonton penjelasannya sampai akhir biar lo dapat keseluruhan insight-nya. Hai guys, my name is Rebecca. Gue suka sharing topik tentang wellness, self-love, and growth mindset. Jangan lupa subscribe karena lo bakal dapetin banyak banget hal positif and insight baru lainnya dari channel ini. First of all, yang pertama, waktu kita terbatas. Kita tuh sebagai anak kantoran, waktu kita sangat-sangat terbatas untuk diri sendiri. Karena pada saat operational hours, kalau gue startnya dari jam 8 pagi sampai 6 sore, itu gue fokus untuk ngerjain kerjaan kantor. 10 jam sehari, apalagi kalau kerjaan yang ada target ya, contohnya sales atau business development. Biasanya, Sabtu pun masih dipakai untuk ngejar target. Jadi kurang lebih dalam seminggu kita habisin 50 jam untuk kerja, tanda kutip buat orang lain. Dan pas malam, saat kita udah capek banget, pusing, stres, lelah seharian, kita tuh cenderung untuk nyari reward. Pemikiran kayak, oke, gue tuh udah seharian kerja, stres banget, jadi malam ini gue deserve untuk chill. Gue mau rebahan aja sambil maraton nonton Netflix atau gue mau hangout sampai malam. Istilahnya work-life balance lah, and I used to be like that. Setiap malam, pas pulang kantor, gue tuh selalu kulineran guys. Keliling Jakarta cobain makanan enak, terus gue karaokean, barbecue sama teman, nonton dan nge-chill lah. Tapi masalahnya, gue tuh lakuin itu setiap hari. Karena pada saat itu, gue merasa I deserve it. Itu tuh reward buat diri gue karena gue udah stres seharian kerja. You know what I'm saying? Kenyataan yang sebenarnya adalah gue tuh stres dan gue nggak tahu cara yang benar untuk mengelola stres gue. So, yang gue lakuin adalah gue nyari immediate reward, nyari kepuasan instan, yaitu tadi food, Netflix, and chill. Kalau teman-teman gue yang cowok, mereka tuh sukanya sebat atau smoking, ngebir atau hangout ke klub malam lah. Gue tuh punya waktu, literally untuk diri gue sendiri, itu cuma 2 jam, pas malam doang. Nah, 2 jam ini tuh sangat berharga coy. Jadi kalau bisa, pakai waktu lu tuh untuk invest ke diri lu sendiri, to work on yourself. Kita bisa loh kerja 10 jam untuk orang lain, kita pasti bisa juga kerja 2 jam untuk diri kita sendiri. Ingat, gue nggak ngejudge lu, tapi sebaliknya, I'm on your side. Kita tuh ada di posisi yang sama, gue ada di pihak lu, oke? Gue mau cerita, nyokap gue tuh anak kantoran juga. Dia udah kerja puluhan tahun dan sangat loyal lah. Bahkan nih saat cuti sakit ataupun lagi di rumah tengah malam, dia tuh masih ngurusin kerjaan. Sampai lembur pun dia lakuin. Pokoknya the hardest working person I know is my mom. 24 jam waktunya tuh untuk kerja. It's good for her. Karirnya pun sangat bagus. Dia jadi pimpinan sekarang, jadi lady boss lah. Tapi dia tuh mengorbankan kesehatan dan jarang banget invest ke dirinya sendiri. Makanya dia tuh bolak-balik masuk rumah sakit. Baru-baru ini dia tuh konsultasi ke gue, katanya dia pengen mulai hidup sehat, mau olahraga dan benerin pola makan. And I support her. Gue dukung. Terus gue juga kasih dia buku I Hate Diet punyanya Kak Yulia ya. Tapi tahu nggak, sama dia bukunya tuh nggak dibaca-baca, katanya sibuk kerja. And then, listen, gue suruh dia untuk open mindset. Kita semua harus paham ya, kerjaan sampai kapanpun akan selalu ada. Alright, kita harus paham ini. So, gue kasih advice ke nyokap gue untuk make time untuk baca buku. Pakai time blocking 15 menit aja. Selama 15 menit ini, di jam istirahat, jangan pegang kerjaan sama sekali dan bener-bener maksimalin 15 menit ini untuk baca buku. Dan dia heran, ternyata 15 menit ini kalau dia bener-bener fokus bisa baca buku tuh sampai berlembar-lembar. 15 menit per hari dalam sebulan sama dengan 7 jam lu invest untuk diri lu sendiri. So, kesimpulannya dari poin pertama adalah waktu kita sangat terbatas. Jadi pakailah waktu kita yang cuma sedikit ini untuk invest ke diri kita sendiri. Karena yang bakal dapat manfaatnya juga diri kita.
Bukan kantor, bukan orang lain, bukan pasangan, but yourself. Oke, selanjutnya gue mau kasih lu statistik. Nomor 2 ini kita mau bahas tentang obesity and health condition. Menurut artikel dari UNICEF tahun 2022, ini baru tahun kemarin, jumlah orang obesitas di Indonesia itu meningkat di semua kalangan usia. 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia itu dinyatakan obes. Dan 1 dari 7 anak remaja di Indonesia itu juga dinyatakan obes. Kalau menurut data dari WHO tahun 2021, tingkat obesitas di kalangan orang dewasa di Indonesia itu jumlahnya meningkat jadi double di 2 dekade terakhir. Jadi angkanya tuh meningkat 2 kali lipat coy. Sama satu lagi artikel dari Forbes Health tahun 2023, baru banget tahun ini ya, dibilang setiap tahun itu ada 4 juta orang meninggal gara-gara obesitas. Nanti semua linknya gue taruh di deskripsi kalau lo mau baca. Kalau menurut WHO, penyebab orang jadi overweight atau obese itu karena 2 hal. Of course, selain kalori surplus ya. Pertama, karena semakin meningkatnya makanan ultra processed food. Kayak sekarang tuh junk food ada banyak banget di mana-mana, aksesnya gampang, plus harganya tuh cenderung lebih murah. Contohnya tuh makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak jenuh. Lu sama gue pasti familiar lah. Yang kedua, dengerin. Karena semakin meningkatnya pola hidup sedentary, yang jarang gerak, termasuk kita anak kantoran coy. Kerjaan kita tuh sedentary. Kalau lu mau tahu konsekuensi kesehatan atau penyakit yang sering relate ke overweight dan obesitas, ini bisa gue jabarin di satu video lagi tahu. Karena saking banyaknya, tapi umumnya yaitu cardiovascular disease, kayak stroke dan penyakit jantung, terus diabetes, dan bermacam-macam cancer. Pokoknya penyakit-penyakit yang fatal lah, udah bukan masuk angin lagi, tapi tuh penyakit yang mengancam nyawa. That's why kita sebagai orang sedentary, kita tuh harus bener-bener aware sama lifestyle yang kita jalani. Di poin selanjutnya, gue bakal ingetin lagi tujuan awal kenapa kita kerja. So, tonton penjelasannya sampai habis ya. Selanjutnya, nomor 3 adalah remember your why. Pembahasan di poin ketiga ini menurut gue agak sedikit deep. Dan gue mau lu tetap open-minded ya, karena gue mau berbagi insight. Kalau secara umum, reason atau alasan kenapa kita kerja, pasti untuk provide family. Kalau lu udah berkeluarga, obviously lu pasti kerja untuk anak dan istri. Kalau lu single mother, pasti lu kerja untuk provide anak dan orang tua lu kan? Gue relate kok. Kalau zaman sekarang tuh ada istilah namanya generasi sandwich. Di tengah-tengah, jadi kita tuh harus provide untuk orang tua dan keluarga, tapi at the same time, kita juga harus mikirin diri kita sama masa depan. Makanya orang-orang yang generasi sandwich, mereka tuh hustle-nya luar biasa coy. Mereka kerja keras banget, karena emang tanggungan expense-nya nggak main-main. Tapi ada juga orang yang kerja keras itu untuk mengejar impian. Oke? By now, gue harap sekarang kita udah inget ya sama alasan masing-masing kenapa kita kerja keras. And I believe pasti big why kita itu mau melakukan yang terbaik. Lu mau melakukan yang terbaik, dan gua mau yang terbaik buat lu. Ingat, I'm on your side, jadi please terbuka sama pemikiran baru. By the way, kita tuh kerja sebenarnya untuk nyari uang kan? Supaya kita kaya raya, dan supaya keluarga kita makmur. Which is good, gua sangat setuju, tapi jangan lupa, kekayaan nomor 1 itu justru bukan uang, tapi kesehatan. Gua ulangi, kekayaan nomor 1 itu sehat. Banyak kok contohnya ada orang kaya raya tapi dia sakit. Jadi udah pasti nggak bisa menikmati hasil kerja keras ya. Selain itu, dia jadi beban keluarga. Mungkin kedengarannya agak sedikit nggak enak, tapi itu fakta. Hard pill to swallow. Oke lah, mungkin lu sakit bisa bayar dokter atau perawat karena duit lu banyak. Tapi apakah anak dan istri lu nggak bakal kepikiran? Mereka pasti terbebani secara mental dan pikiran coy. Gua jamin 100% pasti khawatir banget. Kalau kita aja secara fisik udah sakit, mana mungkin sih bisa kasih perhatian ke anak atau ke keluarga? Boro-boro ajak main, traveling, atau perhatiin pasangan. Kecapean dikit aja langsung masuk rumah sakit? Sih, kesehatan itu nomor 1 kan? Jadi kalau lu benar-benar care sama diri lu sendiri, lu mau memberikan yang terbaik untuk family lu, dan lu mau melihat anak lu menikah di masa depan, pertama, lu harus sehat walafiat. Yang kedua, lu kaya secara materi. 2 hal ini tuh sangat penting, jadi lu nggak bisa untuk memilih mau lakuin salah satu, karena dua-duanya emang crucial. Jadi, always remember your why. Oke, selanjutnya gue mau mengajak lu untuk fokus ke solusi. Nomor 4, merubah cara berpikir. Sebelum gue jelasin panjang lebar, gue mau lu tetap open-minded ya, jangan defensif sama pemikiran baru.
Karena kunci utama perubahan adalah keterbukaan, termasuk mau membuka pikiran lu. Kenapa di video ini gue sering ingetin lu untuk open-minded? Karena lu udah punya pemikiran ini tuh seumur hidup lu. Udah autopilot, dan manusia itu cenderung untuk nggak suka sama perubahan. Karena bikin mereka tuh merasa nggak nyaman. Perubahan emang nggak nyaman, tapi sangat diperlukan kalau lo mau grow. Kita sama-sama mau bertumbuh kan? Yang harus dilakukan pertama adalah start small. Lakuin perubahan 1%. Ini perubahannya super kecil loh. Lu sama gue pasti bisa lakuin. Hapus pemikiran lama lu tentang massive changes. Kayak berubah itu harus total dan besar. No, 1% aja deh. Tapi lakuin setiap hari. Sebagai anak kantoran, inget ya, lu harus paham kalau kerjaan itu bakal selalu ada. Jadi lu harus sengajain untuk invest, let's say 15 menit untuk diri lu sendiri. Bisa di pagi, siang, atau malam, lu sendiri yang menentukan. Buat apa? Buat bergerak olahraga. Jangan berpikir olahraga itu butuh waktu lama kayak 3 jam, 2 jam. Enggak coy, 15 menit pun cukup. Lu bisa pakai untuk olahraga body weight misalkan, atau jalan kaki, push up, skipping, atau cardio yang lain. Meskipun cuma 15 menit ya, dalam sebulan itu jadi 7 jam loh. Gue punya cerita buat lo. Bokap nyokap gue tuh, dulu tuh selalu mikir mereka nggak punya waktu buat olahraga. Alasannya ada 1001 lah. Dan beberapa minggu yang lalu, gue tuh iseng-iseng ajakin mereka untuk olahraga body weight bareng. Tahu nggak? Mereka kaget dong. Katanya kok bentar banget. Terus gue yang heran. Emang menurut lo olahraga tuh selama apa? Dari kejadian itulah, pemikiran mereka tuh mulai terbuka kalau ternyata olahraga nggak selama itu ya. Dan sampai sekarang mereka tuh mulai konsisten olahraga 2 kali seminggu guys. Meskipun cuma sebentar ya, gue bilang no problems. Namanya juga start small kan, yang penting bangun habit dulu aja. Anyway, kita lanjut ke poin nomor 5 ya, yaitu bikin plan olahraga. Gue tahu banget mindset majority anak kantoran tuh gimana. Abis kerja pasti udah capek dan stres kan. Nah, justru karena itulah kita tuh sangat-sangat membutuhkan olahraga. Selain untuk stress relief, saat olahraga tubuh lu tuh mengeluarkan hormon dopamin, di mana hormon ini tuh bikin lu merasa excited dan semangat. Selain itu, tubuh juga mengeluarkan hormon endorfin. Ini tuh natural painkiller, bikin lu relief dan merasa lebih bahagia. Lu merasa lebih happy dan mood lu bagus lah. Dan masih ada beberapa hormon lain yang diproduksi saat olahraga yang pastinya sangat bagus untuk tubuh lu coy. Olahraga itu waktunya fleksibel loh, lu bisanya di pagi, siang, atau malam, ataupun weekend, nggak masalah. Jadi nggak usah merasa tertekan kayak bakal bentrok sama hal lain. Ingat, start small, 15 menit pun nggak masalah. Apalagi kalau lu masih pemula ya, fokusnya itu untuk membangun habit. Tapi kalau lu serius nih mau bikin program latihan yang efektif, habis ini lu bisa cek ya panduannya di video gua, cara desain program latihan yang efektif. Nanti linknya ada di atas ini. Oke guys, that's a wrap. Semoga video hari ini bisa kasih lu cara pandang yang baru ya tentang kerjaan dan olahraga. Especially untuk orang-orang yang aktivitasnya tuh sedentary. Seperti biasa, kalau lu mau mensupport channel ini supaya terus grow dan sharing hal yang positif dan bermanfaat, lu bisa bantu dengan cara stay engaged. Bisa subscribe, comment, like, and share video ini ke temen lu ya, supaya lebih banyak orang yang tahu informasi ini. Anyway, jangan lupa follow Instagram gue juga di @kang_rekomen. Terus kalau lu mau belanja di Shopee, lu bisa lewat link yang ada di deskripsi. Thank you so much for watching guys. I'll see you in next video. Bye!